kulit jadi belang, terus kulit kemerahan jadi mengelupas, itu tuh efek dari si UVB tadi. Oh, Yang ternyata jahat ya si UVB itu Iya. ya. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di podcast Taratu bersama di sini ada Min Kundea dan ini selalu bersama Alifa Kak Ratu. Alifa Ratu. Kak Ratu pernah nggak sih abis pergi seharian terus kayak pulang-pulang tuh kulit langsung merah-merah, tiba-tiba belang gitu, nggak tahu datangnya dari mana? Pernah nggak? Kalau aku jarang merah sih, biasanya langsung belang aja. Oh gitu. Ya biasanya nggak kelupaan pakai sunscreen atau nggak reapply sunscreen, ya atau bajunya pakai yang terlalu kelihatan kulitnya kan itu Iya biasanya. betul. Nah pas banget nih di episode 5 Teratu Podcast kali ini kita mau bahas tentang sesuatu yang mungkin dianggap sebagian orang tuh kayak hal yang sepele gitu, yaitu adalah matahari. Matahari. Gitu ya. Jadi kalau dari Karatu sendiri nih, kalau kita bahas tentang hubungan antara kulit dan matahari gitu. Sebenarnya kalau kita kena matahari itu kok bisa sampai ada efeknya segala gitu, sampai belang dan segala macamnya gitu. Nah ini dijelasin dulu, matahari itu baik atau buruk sih gitu kan. Kenapa ada anak bayi yang dijemur di bawah sinar matahari, tapi kenapa kok orang dewasa kayaknya hindarin matahari banget? Betul. Nah itu sebenarnya tergantung dari jumlah sinar ultraviolet yang dikeluarkan mataharinya. Jadi kalau zaman sekarang yang bagus itu yang masih rendah ya kadar UV-nya itu di pagi-pagi, maksimal jam 9 atau jam 10 gitu. Jadi Ya, bayi-bayi kan pada dijemurnya sekitar jam 7, jam 8 sama orang tuanya ya. Kalau udah jam 9 biasanya orang tuanya juga nggak usah deh, besok Udah aja panas lagi banget kayak gitu, gitu kan ya. udah panas kayak gitu. Nah, kalau orang dewasa kan kadang pagi ya masih di rumah gitu kan, masih belum keluar. Tapi sebenarnya itu bagus kalau misalkan mau ningkatin kadar vitamin D di kulit, itu bagus. Terus juga ningkatin mood kita, itu juga bagus kalau misalkan kita olahraga pagi hari outdoor. Itu sinar mataharinya masih bagus kan untuk kita gitu. Jadi jangan malas bangun pagi. Nah, tapi kan kebanyakan dari kita baru mulai keluar rumah itu untuk persiapan sekolah, kerja, itu kan biasanya sekitar jam 8 ke atas kan. Nyampe kantor mungkin udah jam 9, udah jam 10. Betul. Gitu. Nah, itu kan berarti si sinar UV-nya itu indeks UV-nya itu udah tinggi gitu. Nah, kalau indeks UV-nya ultravioletnya itu udah tinggi, nah itu baru yang gak bagus untuk kulit kita. Yang pertama itu yang pasti efek yang dirasain kalau misalkan kita terus-terusan ada di bawah sinar matahari yang indeks UV-nya tinggi, itu yang tadi ya yang dibilang bisa jadi merah-merah kulitnya. Biasanya kulitnya putih itu merah dulu dia kan. Betul. Merah, terus nanti abis itu dia bisa jadi belang atau ada yang jadi ngelupas gitu si kulitnya itu kan. Nah, itu akibat dari paparan sinar matahari langsung yang indeks UV-nya itu tinggi gitu. Biasanya itu jam 10 sampai jam 3 sore yang indeks UV-nya itu lagi tinggi-tinggi banget. Makanya kan biasanya orang bilang butuh pakai sunscreen. Kalau nggak pakai sunscreen tuh ya udah stay di indoor aja, atau kalaupun mau keluar gitu. tuh harus ditutup semua kulitnya kalau bisa gitu ya. Jadi pakai jaket, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki gitu. Kalau bisa pakai masker juga, pakai sunglasses kayak gitu kan, topi segala macam gitu. Nah, terus apa lagi ya? Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang UVA UVB ini sendiri nih Kak, itu tuh bedanya apa sih antara si UVA dan juga si UVB tadi gitu? Boleh nggak tolong jelasin ke Paradir dengan bahasa bayi gitu Kak? Jadi sinar ultraviolet itu sebenarnya kayaknya kalau nggak salah ya ada 3, cuman yang satu lagi itu yang UVC itu tuh masih terhalang sama ozon kita. Jadinya nggak masuk ke dalam bumi lah istilahnya gitu. Jadi yang terkenalkan sama kita UVA dan UVB ya kan. Makanya sunscreen itu ada yang perlindungannya UVB aja, ada yang UVB dan UVA. Jadi yang lengkapnya itu tadi yang bisa dibilang broad spectrum atau yang ada perlindungan SPF sama PA-nya. Tapi sebelum ke sana kita kenalan dulu sama si sinar UVA dan UVB ini. Jadi bedanya adalah sebenarnya UVA itu yang nembus ke dalam permukaan kulit yang lebih dalam. Kalau UVB itu dia ada kenanya itu ke permukaan kulit kita bagian luar. Nah, jadi yang SPF 30, SPF 50 itu tuh sebenarnya perlindungan untuk UVB. Jadi yang kayak perlindungan terluar kulit. Makanya itu adalah kenanya itu ke yang sunburn tadi, terus kulit jadi belang, terus kulit kemerahan jadi
mengelupas, itu tuh efek dari si UVB tadi. Oh, ternyata jahat ya si UVB itu UVB ya. Itu kayak langsung kena, soalnya kan dia kan ke permukaan kan. Nah, yang satu lagi yang lebih dalam itu sebenarnya UVA. Oh, kalau UVA itu dia nggak di permukaan, maksudnya agak lebih ke dalam. Jadi efeknya itu kolagen kita bisa rusak kalau kita terus-terusan terpapar sama si UVA ini. Kalau efeknya kolagennya kita rusak gitu ya, itu ke lebih cepat aging, kayak kulitnya lebih cepat keriput lah, gitu ya. lebih cepat kendurnya lah, terus lebih cepat muncul flek hitamnya lah, segala macam. Itu sebenarnya efeknya lebih sulit dibenerin dibandingkan tadi yang si efek ya, dari UVB berarti tadi. Nah, kalau UVA ini sebenarnya kalau di sunscreen itu perlindungannya itu yang PA plus. Si PA-nya itu Nah, ya yang jadi suka ada di sunscreen gitu jadi ya. kadang kan orang-orang cuman kayak lebih mentingin dari nilai SPF aja kadang-kadang. Sebenarnya si yang PA itu juga perlu juga. Penting jadi ya, kalau bisa pilih juga yang ada perlindungan keduanya gitu, SPF juga, PA juga gitu. Nah, berarti gitu ya guys. Jadi kalau misalnya kalian nyari sunscreen itu gak cuma perhatiin dari SPF-nya aja nih, kalian kayak SPF-nya harus segini, tapi kalian juga harus perhatiin ada si PA-nya juga, itu tuh wajib ya, karena itu yang bisa melindungi kulit kalian dari sinar si UVA tadi gitu. Iya gitu. Nah, kalau misal kita kena matahari gitu ya Kak, tapi yang pertama kali terjadi itu di kulit tuh apa Kak, kalau misalnya matahari mengenai kulit kita? Itu dulu yang si UVB tadi, karena kan yang di permukaan itu. Jadi yang tadi efeknya sunburn itu, ya. merah, itu pasti kan kayak kita habis mantai aja pastilah ada yang merah-merah, ada yang langsung jadi lebih gelap gitu. Misalkan di sini kita pakai gosong gitu, langsung belang gosong kan, gitu misalkan kita pakai jam tangan. Nah, pasti yang di bawah jam tangannya itu kulit kita kelihatannya lebih cerah dibandingkan yang lain, karena itu efek langsungnya yang tadi si UVB tadi. UVB. Makanya kita butuh SPF untuk menghalau itu. Kalau bisa sih ditutup, lebih bagus ditutup lagi ya kulitnya gitu. Jadinya nah untuk nilai SPF sendiri kan kadang-kadang orang nggak ngerti juga apa sih artinya nilai SPF gitu. SPF 15, SPF 30, SPF lebih di atas dari 30, atau SPF 50, atau SPF lebih dari 50. Nah, itu sebenarnya perlindungan menghalau si UVB tadi. Nggak ada yang 100%. Jadi masih tetap lebih bagus kalau kita tutup kulit kita dibandingkan pakai sunscreen sebenarnya. Tapi kalau misalkan emang kita harus pakai pakaian yang terbuka, ya pakailah si sunscreen itu tadi. Nah, antara SPF 30 sama SPF 50 itu sebenarnya perlindungannya bukan yang tadinya SPF 50 terus kita pakai yang 30 jadi perlindungannya setengah, enggak. Jadi si SPF 30 itu kalau nggak salah udah melindungi sekitar 97%. Wow. Ya udah tinggi juga. Ternyata kalau yang SPF 50 itu kayak sekitar 98%. Jadi bedanya itu gak jauh. Makanya yang paling penting itu bukan kayak gede-gedean nilai SPF gitu. SPF 30 aja udah cukup, asal rajin untuk reapply-nya. Itu yang paling penting, itu reapply-nya tadi. Kalau menurut teori sih per 2 jam sekali reapply kan sunscreen. Tapi kalau misalkan susah, yang ngikutin jadwal sholat lah kalau muslim gitu ya. Misalkan di zuhur, nanti abis selesai sholat zuhur wudu kita gitu ya, pakai lagi sunscreen-nya. Nanti setelah selesai asar, sholat asar, itu kita reapply lagi sunscreen-nya gitu. Jadi ya butuhnya sih rajin-rajin reapply tadi. Tapi kalau bisa sih menghindari paparan sinar matahari langsungnya gitu. Atau ditutup gitu ya kayak. Gitu. Jadi efek langsung dari matahari itu tadi ya Kak, yang langsung tuh itu sunburn dan lain-lain, kulit mengelupas, belang karena si UVB tadi. UVB-nya tadi nah, itu. berarti efek jangka panjangnya itu tetap ada. Jadi yang tadi si UVA tadi, karena kan dia nembusnya lebih dalam kan daripada si UVB gitu. Jadi kerusakannya bisa lebih kerasa, tapi harus dalam waktu yang paparan yang lebih lama gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang dari muda, dari misalkan usia remaja gitu, dari usia remaja jarang banget nih pakai sunscreen. Makanya dia si kulit itu kelihatannya lebih cepat menua dibandingkan orang seusia dia yang udah pakai sunscreen dari mulai remaja misalkan kayak gitu. Jadi itu efeknya lebih ke agingnya lebih cepat gitu, karena tadi lebih terpapar sinar UVA terus menerus dalam waktu yang panjang. Nah, itu ya berarti efek jangka panjangnya yang paling sering diremehin sama orang-orang gitu ya kayak. Ya, yang si PA tadi. Nah, PA sendiri kan kadang ada yang PA plusnya 1 gitu. Ada yang plusnya 2, ada yang plusnya 3, atau bahkan yang paling tinggi kan plusnya 4 gitu. Nah, itu sebenarnya dari plusnya 3 aja udah cukup, karena kalau perlindungan PA plusnya 3 itu udah strong. Makanya di Teratu kan PA kita itu
minimal 3. Iya. Ya, PA plus yang di UV Protect Moist Sunscreen ya? Enggak, UV Protect Moist Sunscreen dia plusnya 4. Oh, plusnya 4. Yang plusnya 3 itu Physical Sunscreen Teratu. Itu Oh. udah strong ya. Jadi ya kita juga SPF-nya kan minimal 34, yang di lip SPF kita itu kan 34. Nah, minimalnya itu pakai 30. Makanya Teratu tuh udah cukup banget, tinggal rajin-rajin untuk reapply-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau merasakan efek jangka panjang dari sinar matahari itu ya, apakah rajin-rajin reapply sunscreen, pakai sunscreen juga gitu. ya, pakai sunscreen di wajah, terus di bibir gitu ya. Jangan lupa di kulit lain yang kena si matahari gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang bagian tubuh nih Kak, apa aja sih yang sering dilupain waktu apply sunscreen gitu? Padahal sebenarnya tuh dia tuh rawan banget gitu untuk kena matahari gitu. Cuma kita tuh suka lupa gitu. Ya, biasanya sih badan ya. Kalau muka kan rata-rata sekarang perempuan udah pada rajin ya pakai sunscreen. Wajah gitu. Yang kelupaan paling bibir. Ya kan kadang ada produk lipstick yang belum ada SPF sama PA-nya. Yang penting sih sebenarnya kalau udah ada UV filter lumayan aman lah ya. Yang agak-agak was-was itu kalau nggak ada UV filternya sama sekali. Ya lebih bagus lagi ada SPF sama PA-nya tadi. Terus juga leher. Oh iya. Kadang pakai di muka udah ada, tapi leher nggak kena. Udah gitu leher bagian belakang walaupun kadang ketutupan sama rambut. Tapi kan karena ada yang rambutnya pendek juga, kayak misalkan laki-laki gitu ya. Kan pendek kan rambutnya. Nah, si leher kan terpapar tuh sama matahari. Itulah kadang-kadang jadi lebih belang si leher sama muka. Lebih gelap ya gitu. Iya, lebih gelap. Udah gitu kalau perempuan deh sama sih laki-laki juga bawa motor. Iya. Ini udah pakai jaket nih tangan sampai sini kan, tapi nah bagian telapak tangan sini ya nggak dikasih perlindungan apa-apa gitu, nggak dikasih sunscreen, nggak dikasih sarung tangan gitu. Harusnya kita selalu sedia sarung tangan ya kalau bawa motor. Soalnya kalau udah belang itu susah dibalikinnya lagi, lama gitu. Jadi kalau bisa sih harus dicegah ya supaya lebih bagus. Sama telapak kaki. Oh iya, itu sih ya kan agak susah sih. Itu bagusnya ya sih kalau misalkan kita emang udah biasa pakai sepatu lebih enak kan, karena kan selalu ketutup. Tapi kalau yang orang yang biasa pakai sendal agak-agak was-was, soalnya yang nggak ketutup sama sendalnya itu juga bisa jadi belang. Nah iya itu betul banget. Itu aku suka pakai sendal dan belangnya di bagian itu tuh di jari-jari. Betul banget. Jadi emang bagian-bagian yang gak boleh ketinggalan kalian pakein sunscreen tuh selain muka gitu ya, badan juga jangan lupa, jangan cuma kalau pakai leg balm mah ya badan ya. Misalkan ada yang biasa pakai kemben juga kan, karena kan orang zaman sekarang apalagi Gen Z kan lagi zaman tuh ya pakai tube gitu ya, top gitu. Nah ini kan bagian dada yang terekspos-nya gitu ya, kan harus dikasih sunscreen juga. Betul. Jadi jangan lupa guys, pakai sunscreen di badan, di bibir, leher juga jangan lupa. Jangan cuma muka doang, tapi leher juga kalian apply sunscreen. Nah kalau di Teratu tuh kita buat bibir tuh udah ada ya Kak, yang buat bibir yang baru aja launching itu ada di Glossy Melting Balm yang 03 white, yaitu SPF 34 PA plus kalau nggak salah 4 ya. Kalau nggak salah 4 sih PA-nya. Dan kita juga ada UV Protect Moist Sunscreen yang isinya 100 ml ya. Iya, dia nggak cuma bisa dipakai muka ya Kak, bisa dipakai ke seluruh badan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian butuh volume yang agak gede untuk sunscreen gitu, kita punya tipenya hybrid sunscreen namanya UV Protect Moist Sunscreen, bisa dipakai di muka dan di badan juga. Terus kalau misalkan kalian mau fokusnya ke muka aja, terus ada sedikit warnanya, kita punya tinted physical sunscreen. Yap, itu juga oke banget tuh buat kalian yang buat mau. Dan itu oke banget buat kalian yang suka olahraga karena ada formula water resistance-nya. Kalau physical sunscreen kita emang formulanya tahan air gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian yang suka olahraga atau suka konseran gitu ya, terus keringetan, bisa dicobain tinted physical sunscreen Teratu. Terus semua sunscreen Teratu, mau yang physical sunscreen, hybrid sunscreen, UV Protect Moist Sunscreen, terus sama lip SPF kita itu udah lolos uji in vivo sama in vitro. Jadi ya nggak usah khawatir gitu ya, nilai SPF sama PA yang dicantumin di packaging kita itu bener realnya segitu gitu. Selain kayak mengandung SPF, mengandung PA, ada bahan apa lagi sih Kak yang harus kita cari di produk skincare atau body care gitu untuk melindungi kulit? Kalau untuk melindungi kulit dari sinar UV sih kayaknya cukup ya itu aja ya, SPF sama si PA tadi. Kecuali kalau udah terjadi belang atau terjadi kemerahan, mungkin butuh produk yang lain selain sunscreen tadi ya, kalau melindungi kulit gitu ya. Iya, jadi kayak misalkan abis kena sunburn kan kita butuh sesuatu yang soothing. Kalau di Teratu bisa pakai gel
lightweight gel moisturizer Teratu. Misalkan kalau lagi merah habis kena sunburn, karena di dalamnya ada aloe veranya kan. Terus juga apa lagi ya? Kalau udah terjadi belang di Teratu ya bisa pakai AHA lotion tiap malam buat mudarin si belangnya itu. Atau kalau misalkan gak mau exfo bisa pakai brightening body serum Teratu, itu juga bisa dipakai gitu. Jadi kalau untuk perlindungan dari sinar UV, ya itu aja sih yang dibutuhin, SPF sama CPA. Cuman untuk sunscreen sendiri dia ada 3 jenis sekarang. Ada yang chemical, ada yang physical, sama ada yang hybrid. Jadi untuk yang chemical dia itu si bahannya itu dia menyerap UV tadi. Memang dia ringan, gak ada white cast-nya, tapi karena dia menyerap UV itu, mungkin untuk kulit yang kulit sensitif itu agak gak bisa pakai. Ada beberapa orang yang gak bisa pakai karena men-trigger kulitnya itu lebih kemerahan gitu. Jadi ada plus minusnya ya masing-masing. Untuk yang physical kan dia memantulkan si sinar UV tadi. Nah jadinya efek ke si kulit yang sensitif itu jadi nggak lebih bisa diterima daripada si chemical sunscreen gitu. Makanya si kulit yang sensitif, ibu hamil sama menyusui, anak-anak itu biasanya diminta dokter-dokter itu pakai yang tipenya physical sunscreen. Terus ada satu lagi itu gabungan antara physical sama chemical gitu. Jadi dia pengen ngerasain efek mantulnya dari si physical sunscreen, tapi juga pengen ringan dan nggak berat, nggak white cast juga kayak chemical gitu ya. Jadi itu pakainya yang hybrid sunscreen. Jadi tergantung dari kesukaan masing-masing orang lagi sama kecocokan sama kulit. Makanya brand-brand banyak yang bikin, mungkin kalau brand gede mah udah ada tipe semuanya ya. Chemical dia punya, physical dia punya, hybrid dia punya. Kalau Teratu kan sekarang masih adanya physical sama hybrid sunscreen tadi. Nah, boleh kalau dari Teratu sendiri Kak, yang hybrid itu yang mana dan yang physical itu yang mana nih, biar para dir juga tahu. Yang hybrid itu yang pertama kali kita launching yang bestseller dan ya bestseller sampai sekarang ya, itu yang UV Protect Moist Sunscreen SPF 35 PA++++. Itu tuh udah ada 3 variasi neto kalau nggak salah ya, ada yang 100, ada yang 30 gitu. Iya, ada yang 30, ada yang 30 sama yang mini yang 5 mili gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau coba, udah bisa cobain yang kecilnya dulu sebelum yang gedenya. Terus kalau misalkan yang tadi itu kita pengennya physical dari awal ya, karena kan Teratu kan untuk sensitive skin, tapi bikin yang 100% physical itu susah. Makanya baru-baru ini aja Teratu punya yang tinted physical sunscreen itu 100% physical. Jadi itu SPF 50 PA+++ kalau nggak salah ya. Itu bisa dipakai kulit yang sensi, ibu hamil menyusui juga bisa pakai yang itu. Pilih aja yang si jenisnya 100% physical itu tadi. Terus yang terbaru kita punya lip SPF, itu SPF 34 PA+++. Jadi kalau misalkan mau terlindungin sampai ke bibir juga bisa cobain si lip SPF Teratu ya. Gitu. Nah, gitu tuh sekarang udah pada tahu kan kalau di Teratu tuh ini udah lengkap banget nih sekarang gitu ya. Udah ada mulai dari hybrid sunscreennya gitu yang for face and body, terus juga ada physicalnya, sama mungkin tahun depan ya kita bakalan punya chemical. Apa nih? Enggak chemical. Chemical sunscreen tahun depan, tapi belum tahu bulan berapa gitu ya. Masih persiapan sekarang. Buat kalian pecinta chemical sunscreen tungguin ya nanti yang pengen yang ringan yang bisa dipakai sama barengan suami gitu kan, karena kan laki-laki sukanya yang ringan-ringan tuh. Jadi tungguin yang chemicalnya tahun depan. Oke. Nah terakhir nih Kak, buat dir yang baru mulai serius nih soal sun protection, ada 3 hal apa sih ya, 3 hal pertama yang harus dilakuin, kira-kira apa aja Kak? Kalau aku tutupin yang semua yang bisa kalau keluar sih sebenarnya. Ya daripada ribet gitu mau pakai sunscreen takutnya lupa gitu ya. Ya udah pakai jaket, sarung tangan, kalau bisa pakai sepatu, pakai masker, kacamata hitam, tutup kupluk gitu ya. Nah, itu kalau mau pergi keluar jadi kayak bentukannya kayak gitu, nggak ada bentuknya, cuman lebih terlindungi dari matahari. Itu yang paling pertama ya. Yang kedua, kalau misalkan mau pakai agak cantik-cantikan, jangan lupa dipakai sunscreennya ke semua kulit yang terkena sinar matahari. Yang ketiga, reapply sih kayaknya ya. Nah itu dia nih yang jangan lupa orang miss tuh reapply gitu ya. Orang jadi tuh kayak udah pakai pagi terus kayak nggak pakai lagi gitu kan, padahal butuh. Jadi reapply itu. Jadi kalian SPF 30 PA+++ itu sebenarnya udah cukup, tapi yang paling penting adalah reapply sunscreennya. Kalau mau sesuai teori bagusnya 2 jam sekali. Tapi kalau misalkan mau ngikutin jadwal sholat juga nggak apa-apa sih, yang penting reapply ya. Nah itu guys, reapply nih yang orang-orang masih pada males nih sekarang ya, tapi harus aware juga gitu, biar kalian pakai sunscreen tuh nggak sia-sia gitu ya. Lagian sunscreen itu adalah produk anti aging
yang seminimal-minimalnya anti aging. Jadi percuma kalian yang pakai paling produk mudah anti aging lain tapi sunscreennya nggak dipakai. Nah, Percuma itu, karena ada guys. si efek dari UVA tadi itu yang udah kita jelasin. Itu dia. Jadi guys, mulai sekarang nih ya, kalau misalnya kalian sebelum keluar rumah itu wajib banget pakai sunscreen gitu. Jangan di skip ya. Dan sebaik-baiknya perlindungan sunscreen jangan lupa tutupin juga bagian tubuh kalian ya. Tutup gitu. itu lebih proteksi 100% ya. Kalau sunscreen itu dia masih ada kadar maksimalnya tadi ya, 50 SPF 50 98%. SPF 30 itu 97%. Jadi masih ada sisa persenan yang nggak terlindungi gitu kan. Tapi kalau kalian tutup ya udah 100% itu kalian terlindungi 100%. Gitu ya. Nah, kalau dari Dear juga mau coba produk-produk Tratu Beauty, produk sun protection yang ringan, nggak bikin breakout, terus juga cocok gitu ya, bikin dan juga cocok untuk kulit sensitif sekalipun. Min Queen taruh linknya di bawah ya. Nah, itu dia Dear episode 5 dari podcast Ratu kali ini, yaitu tentang matahari ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau request topik selanjutnya juga itu boleh banget, langsung aja drop di kolom komentar. Dan kalian juga bisa DM kita Ya. gitu. Sampai ketemu lagi di podcast Ratu selanjutnya. Bye bye. Dah.